Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nanang Sulistyo Utomo, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya lakukan. Tindakan aksi nyata yang saya lakukan dilatar belakangi belum adanya kesepahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Penerapan budaya positif di lingkungan sekolah membutuhkan kolaborasi dengan semua warga sekolah. Saat ini, belum semua warga sekolah memahami makna budaya positif dan cara yang tepat dalam menerapkannya. Perlu adanya keselarasan dan kesepahaman pada diri setiap warga sekolah. Oleh karena itulah, perlu dilakukannya diseminasi agar tercapai pemahaman yang utuh untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Aksi nyata ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan tentang budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik pada setiap warga sekolah untuk menerapkan budaya positif, dan terciptanya budaya positif di sekolah secara berkelanjutan. Adapun tolak ukur tindakan aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas, terlaksananya kegiatan diseminasi tentang budaya positif, terbentuknya keyakinan sekolah. Murid dan guru dapat menerapkan keyakinan sekolah secara konsisten, dan terbentuknya budaya positif di sekolah. Kemudian lini masa tindakan aksi nyata ini antara lain melakukan diseminasi dengan guru dan kepala sekolah tentang budaya positif di sekolah, melakukan koordinasi dengan setiap guru untuk membuat keyakinan kelas dan ditempel di setiap kelas, serta membuat keyakinan sekolah dan ditempel di lingkungan sekolah. Sedangkan dukungan tindakan aksi nyata ini antara lain dukungan dari semua warga sekolah, dukungan dari wali murid, serta dukungan sarana dan prasarana sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD 350 Ibu Tita Priska Pragitasari SPG MPD, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SD 350. Pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat sehingga sakit berkumpul di acara yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang besok mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan tugas PGP saya tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu modul yang saya pelajari, dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan diseminasi mengenai pelaksanaan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Jadi mohon nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan kerjasama dengan baik dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Lanjut. Sebelum kita mulai, ini ada kesepakatan yang ingin saya buat untuk kegiatan hari ini. Yang pertama adalah hadir sepenuh jiwa dan raga. Jadi saya harap Bapak dan Ibu nanti dapat mengikuti kegiatan dengan baik tanpa memikirkan hal-hal di luar forum ini. Yang kedua, diperbolehkan makan dan minum, tapi mohon tetap dijaga kesopanannya. Yang ketiga, minta tolong nanti handphonenya dalam mode hening sehingga nanti tidak mengganggu forum yang akan kita laksanakan. Dan yang keempat adalah mengikuti
Mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan bahagia, dengan baik, tanpa takut salah nih Bapak Ibu. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi ilmu apa yang saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Ini saya tularkan kepada Bapak dan Ibu. Berikut ini disepakati ya aturannya. Oke, lanjut ya. Nah, tujuan diskriminasi yang saya lakukan ini adalah untuk mengembangkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Jadi diharapkan nanti setelah saya melakukan kegiatan ini, Bapak dan Ibu dapat melakukan budaya positif minimal di kelas, dan untuk nanti kedepannya mungkin bisa dikembangkan lagi di lingkup sekolah seperti itu. Selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Coba kita jawab bersama-sama dengan memilih setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Orang lain tidak setuju. Buis? Setuju. Yang setuju coba Buis. Kenapa setuju? Ada alasannya? Biar anak itu istirahat. Biar anak itu yang pertama kan, saya sudah diberi itu, kalau melanggar aturan harus menjadi anak itu merasa jina atau istilahnya tidak mau melakukan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riswati. Ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Atau setuju semua? Setuju semua gitu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak. Kenapa begitu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini menurut saya tidak setuju, karena disiplin itu tidak berkaitan dengan membersihkan halaman, tidak ada kaitannya dengan disiplin anak. Oke, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Bu Tita yang tidak setuju karena mungkin hukumannya tidak sesuai dengan konteks kedisiplinan siswa. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Gimana Bapak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Berikut apa Pak? Setuju. Kenapa Pak? Terima kasih. Saya memberi penghargaan kepadanya, misalnya memberi jajan datang, nanti kan kamu bisa lagi jajan. Ini kan anak akan dimotivasi untuk dia belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pendapat lain? Sudah cukup? Oke, nah nanti jawabannya nanti kita jawab di akhir ya Bapak Ibu. Nanti kita setelah ini kita belajar tentang budaya positif, terus nanti kita kembali lagi ke sini. Apakah nanti pemikiran Bapak Ibu tentang jawaban ini itu betul atau kurang tepat? Nanti coba kita bahas kembali di akhir nanti ya. Selanjutnya, untuk topik hari ini tentang budaya positif, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima ada posisi lima kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi. Jadi keenam topik ini itu jika kita lakukan bersama-sama nanti akan mampu mewujudkan
budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Lanjut, yang pertama adalah disiplin positif. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada yang tahu tidak disiplin positif itu yang seperti apa? Dari Bapak atau Ibu mungkin sudah pernah ada yang mendengar tentang disiplin positif. Ada kata disiplin dan positif. Itu menurut Bapak dan Ibu kira-kira yang bagaimana, yang seperti apa? Bapak sih mau jawab? Cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Cara yang digunakan untuk membentuk sikap mandiri. Ada lagi? Disiplin positif itu menunjukkan kedisiplinan dari siswa tanpa kita memberikan hukuman ataupun reward. Ya, terima kasih. Ada lagi? Beres? Mau coba menjawab? Kalau menurut saya sama seperti Bu Dita, yaitu disiplin positif, yaitu menciptakan sikap mandiri kepada anak tanpa harus memberikan hadiah atau hukuman. Karena kalau hadiah nanti juga membuat anak nanti cenderung melaksanakan disiplin hanya mengharapkan hadiah. Kalau hukuman juga nanti membuat anak menjadi jerah, gitu. Luar biasa sekali jawabannya dari Bu Lilis. Lanjut Bu. Ya, jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini yang ditekankan adalah pada kalimat kesadaran diri. Jadi untuk melaksanakan disiplin positif itu anak memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam dirinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap perilaku yang ditunjukkan. Di sini disiplin positif lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Jadi dia akan mengetahui apakah tindakan yang akan dilakukan itu benar atau tidak. Kemudian tujuan akhir penerapan disiplin positif itu sendiri adalah untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kembali lagi muara akhirnya nanti adalah untuk menciptakan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu ada beberapa elemen profil pelajar Pancasila? Ada beberapa ada. Nah, masih ingat aja? Yang pertama adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang terakhir, bernalar kritis. Nah, jadi tujuan akhirnya nanti dari budaya positif yang kita lakukan itu adalah kembali lagi untuk menciptakan siswa yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi ya ada 6 karakter atau 6 elemen. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada berkebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi untuk mewujudkan ke-6 karakter ini itu tidak hanya melalui
Dalam melaksanakan tindakan ada 3 motivasi dalam diri manusia. Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya ada seorang anak yang datang ke sekolah itu selalu pagi jam 6 sudah ke sekolah karena ia takut kalau nanti terlambat ia akan disuruh membersihkan halaman sekolah. Jadi dia ada ada keinginan untuk berangkat pagi karena dia tidak ingin dihukum oleh gurunya. Jadi motivasinya hanya berdasarkan hukuman. Kalau dia tidak melakukan itu nanti dia dihukum. Jadi dia ada rasa ketakutan. Itu motivasi yang pertama. Kemudian motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kalau anak kita, nanti kalau kamu mau maju ke depan nanti bapak kasih hadiah. Nah itu kan berarti ketika dia mau maju dia hanya ingin mendapatkan hadiah itu. Tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Kemudian yang terakhir, ini motivasi yang perlu kita kembangkan pada anak didik kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk motivasi jenis ini, anak sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya untuk bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti itu. Nah sekarang, kalau kita amati anak-anak kegiatan di sekolah kita di Bapak Ibu, kira-kira di antara ketiga ini mana yang lebih banyak ditunjukkan oleh mereka? Yang pertama karena takut hukuman, yang kedua adanya penghargaan, atau yang ketiga mereka sudah sadar sendiri. Yang mana? Kebanyakan anak didik kita itu yang mana sekarang ini? Posisinya ada di apakah mereka takut akan hukuman atau hanya karena ingin mendapat martabat dan penghargaan atau reward, atau karena mereka sudah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sadar, yakin? Gimana? Ada yang mau berpendapat? Gimana Pak Marwan? Gimana Pak? Terima kasih. Kalau kita ngerti Pak ya, kalau anak selanjutnya ke ini dapat ibarat pergerakannya, kita berserang dapat ibarat pergerakan. Mungkin masing-masing. Terima kasih. Oke, kalau menurut Bapak seperti itu, ada pendapat lain dari Bapak Ibu? Kalau dari saya sendiri, mungkin seperti Pak Marwan ya, kebanyakan masih di posisi nomor 2. Mereka senang kalau kita puji, oh kamu bagus seperti ini. Kebanyakan anak-anak itu belum mampu untuk secara sadar untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya faktor eksternal. Mesti harus kita kasihkan motivasi berupa penghargaan atau yang lain. Nah inilah tugas kita Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa meminimalisir penghargaan ini. Memang untuk pemberian penghargaan itu bisa kita lakukan, tapi hanya bisa berlaku dalam jangka waktu pendek saja, tidak bisa jangka panjang efeknya. Tapi kalau sudah mereka sadar sendiri, maka insya Allah nanti akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut. Ini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu timbul di benak mereka apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini termasuk ke motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi mereka berpikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga eksternal, pengaruh dari luar. Tapi kalau mereka sudah pada tahap untuk menghargai diri sendiri, mereka akan
bila saya melakukannya. Nah, ini sudah masuk ke motivasi internal, dan inilah adalah tujuan dari disiplin positif yang akan kita lakukan untuk menumbuhkan motivasi dalam diri mereka sendiri, kesadaran untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini ada tolong tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita analisis sama-sama satu persatu. Nanti kita tentukan apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Kalimatnya itu murid disuruh untuk tidak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCOK. Hukuman. Nah, berarti bedanya hukuman sama konsekuensi itu apa? Iya, jadi kalau hukuman itu, kalau hukuman itu tindakan kita itu tidak ada hubungannya sama kesalahannya, gitu. Jadi itu hukuman. Kalau konsekuensi kan memang ada sebab akibat, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau hukuman itu langsung dagangan dan itu tidak ada hubungannya, seperti itu. Gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam 10 menit besar. Iya, ini bisa konsekuensi kalau memang ada kesepakatan sebelumnya. Bisa. Nomor selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Uang apa? Ada uangnya apa? Jadi, ya kita kan butuh kasih sayang di sini. Kita butuh kasih sayang. Nanti kasih sayang nanti kesepian. Kasih sayang, baik kasih sayang dari orang tua atau dari sang kekasih atau dari sang istri, ya. Uang selain kasih sayang kita juga butuh uang. Kalau nggak ada uang nanti kita tidak bisa. Iya, nanti kita tidak bisa beli makanan dan sebagainya. Terus ada apa itu? Rumah tempat tinggal. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada anak yang memang berperilaku tidak sesuai itu berarti menandakan bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam diri mereka. Nah, pertanyaannya, apa saja kebutuhan itu?
kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jika mungkin anak-anak kita bertindak tidak sesuai dengan aturan, maka mungkin ada salah satu atau lebih dari satu kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Betul? Iya, lanjut. Nah, ini ada sebuah kasus buat kita analisis bersama-sama ini. Ibu Zulaikha, guru wali kelas 9 sedang bingung menghadapi pola salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Apa lagi? Tidak punya uang dan bawa bekal. Iya, jadi nah, berarti kembali ke sebelumnya. Nah, kalau kita katakan dengan 5 kebutuhan dasar ini, berarti yang belum terpenuhi yang mana? Kasih sayang, bisa bertahan hidup, kesenangan. Senang ini gimana? Senang. Betul sekali. Jadi ada beberapa kebutuhan yang bisa dikaitkan dengan kasus tadi, bisa bertahan hidup karena dia tidak membawa bekal, jadi dia akhirnya meminta punya temannya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, mungkin dia ingin mencari perhatian dari teman-temannya. Iya Pak. Kan mungkin ada bahasa saya menggunakan sebuah bahasa. Misalnya bahasa Jawa dan itu nanti mandiri, dalam arti mereka katakan kita boleh apa, ada kata-kata misalnya kita boleh atau boleh. Kita bisa kalau jajan apa jual juga sekali lagi itu malah bagus. Dia akan mandiri. Misalnya kadang-kadang orang tidak bukan boleh, dan itu jangan mandiri. Tapi pas sama ini mandiri. Ini belum bisa tersebut, belum bisa dinikmati dengan negara satwa. Ini orang bisa jadi mandiri lah. Semampu nampak kata-kata di belakang, bisa berjalan dari rumah juga sekolah, belajar berdasarkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lapan. Bu Is, nah ini tadi ada pesan dari Pak Lapan. Kita diminta untuk mengajari anak kita mandiri. Bisa buat makanan sendiri ya. Kita diminta untuk melatih anak didik kita agar bisa mandiri. Contohnya membuat makanan, nanti bisa dijual. Iya, seperti itu. Bagus sih. Bagus. Itu saran yang luar biasa dari Pak Lapan. Memang perlu ya Pak. Anak-anak itu memang belum mandiri. Kebanyakan sekarang ini perlu dilatih untuk agar bisa hidup mandiri, dia bisa sukses. Lanjut. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Lanjut. Keyakinan sekolah atau kelas di sini mungkin Bapak Ibu sudah familiar. Karena kan di kelas pasti sudah punya kesepakatan kelas. Nah sebenarnya kesepakatan kelas atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu sama atau beda? Ada peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Itu berbeda atau sama? Kira-kira kalau menurut jenengan ada aturan
Sudah hampir tepat jawaban kita. Jadi kalau peraturan memang dibuat sendiri oleh guru. Jadi sujud ada peraturan kelas, anak nggak tahu. Kalau kesepakatan kelas ada kesepakatan antara guru dan murid dan setuju. Nah, kalau keyakinan kelas bedanya cuma ini. Bedanya cuma dalam bentuk kalimatnya saja. Kalau kesepakatan itu masih ada kalimat atau kata yang tidak boleh makan menjelang kelas, tidak boleh terlambat. Nah itu kalau kita mau membuat keyakinan kelas diubah kalimatnya. Mungkin seperti masuk kelas tepat waktu, membuang sampah di tempat sampah, mendengarkan penjelasan guru ketika pelajaran. Jadi tidak telat masuk sekolah, tidak berbicara sendiri ketika pelajaran. Itu cuma diubah saja kalimatnya. Dia bisa menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini dan bedanya lagi, kalau kesepakatan kelas itu ada konsekuensinya ya. Jadi ada konsekuensinya yang ditimbulkan. Tapi kalau keyakinan itu cenderung tidak ada. Jadi kalau memang dia itu melanggar keyakinan yang sudah dibuat bersama, maka nanti guru akan melakukan restitusi istilahnya. Nanti kita bahas lagi. Jadi kita akan membuat mereka sadar akan apa yang sudah dilakukannya, membuat mereka sadar apakah perbuatannya itu sesuai atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka, dan dia akan bisa menentukan sendiri tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak hanya dari pihak gurunya saja, tapi guru juga harus mempertimbangkan pendapat murid. Yang kedua, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selain itu, yang perlu ditekankan juga dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu seperti kejujuran, tanggung jawab, kesabaran, saling menghormati dan lain sebagainya. Itu pasti sudah termuat dalam keyakinan kelas yang kita buat. Jadi secara tidak sadar sebenarnya bapak itu sudah melakukannya, tapi memang belum tahu saja ternyata itu nilai kebajikan universal, atau ternyata itu kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Lanjut. Nah di sini ada penggambarannya ya. Jadi dimulai dari peraturan kelas dulu. Jadi awal waktu kita membuat budaya positif di kelas atau sekolah itu, kita buat peraturan dulu. Nanti ketika peraturan buat dengan siswa, selanjutnya kita ubah peraturan tersebut tadi yang menggunakan kata negatif, kita ubah ke kalimat positif yang nantinya akan membentuk keyakinan kelas. Jadi dari peraturan kelas dulu, kalimatnya kita ubah, nanti jadi keyakinan kelas. Nah kalau keyakinan kelas ini dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta lingkungan positif. Kalau lingkungan positifnya sudah berjalan dengan baik dan berkelanjutan, maka nanti akan tercipta budaya positif itu sendiri. Jadi urutnya seperti ini Bapak Ibu, dari peraturan dulu naik ke keyakinan, terus ke lingkungan positif dan akhirnya ke budaya positif. Lanjut. Nah ini kemarin saya sudah berusaha membuat keyakinan kelas di kelas saya. Bisa diputar saja. Ibu
Jadi tadi awalnya itu saya buat peraturan kelas dulu. Jadi saya meminta masing-masing siswa untuk menyebutkan satu peraturan yang ingin mereka lakukan. Nah, setelah peraturan kelas itu terbentuk, ini saya akan merubah kalimat itu menjadi kalimat positif untuk menjadi keyakinan kelas.
Nah, ini kalau saya foto tadi ya, ada 6 peraturan kelas. Yang satu, tidak boleh makan di kelas. Kemudian saya ubah menjadi makan ketika istirahat. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah di kelas. Saya ubah menjadi membuang sampah di tempat sampah. Yang ketiga, jangan berisik ketika pelajaran. Saya ubah menjadi bersikap tenang ketika pelajaran. Yang keempat, tidak boleh melanggar ribat. Dan ubah menjadi melaksanakan ribat sesuai jadwal. Yang kelima, tidak boleh bermain di kelas. Saya ubah kalimatnya menjadi memperhatikan guru saat pelajaran. Yang keenam, tidak boleh terlambat. Saya ubah menjadi masuk sekolah tepat waktu. Jadi gampang itu Bapak Ibu, cuma kita ubah kalimatnya menjadi bernada positif, itu sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu sebenarnya secara itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang pertama coba, makan ketika istirahat itu nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan itu tadi ada contohnya kesabaran, saling menghormati, kesehatan, menjaga keamanan, kejujuran. Kalau makan ketika istirahat itu berarti tentang apa? Sabar, kesabaran, kesabaran. Ada lagi apa? Kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu bukan nilai yang Pak. Terus kalau membuang sampah di tempat sampah, kebersihan. Bersikap tenang ketika pelajaran, itu bisa kan saling menghormati. Jadi ketika ada bapak ibu guru yang sudah menjelaskan di depan, berarti anak-anak menghormati dengan cara menyimak dengan bersama. Nah, jadi seperti itu kurang lebihnya proses pembentukan keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi kita tanya dulu bersama murid untuk membuat peraturan kelas. Setelah peraturannya terbentuk, nanti kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Selanjutnya, sekarang posisi kontrol restitusi. Lanjut dulu sih. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. 5 posisi kontrol restitusi itu maksudnya kita peran guru dalam menyadarkan siswa akan kendaraannya yang tidak sesuai. Nah, ketika melakukan tindakan seperti itu ada 5 bentuk yang seperti saya jelaskan tadi. Ada sebagai penghukum, kemudian ada membuat merasa bersalah, guru bisa menjadi teman, terus juga bisa sebagai pemantau dan sebagai manajer.
antara kelima posisi kontrol ini, yang paling baik itu adalah orang guru sebagai manajer. Karena di posisi manajer, guru itu akan membimbing siswa menyadari sendiri kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian membimbing mereka untuk menentukan tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah mereka buat. Jadi guru tidak menyalahkan siswa, tapi mereka sendiri yang sadar. Seperti itu. Lanjut guru. Ini ada contohnya. Jadi dalam posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas gagal. Artinya itu kalau kita lakukan itu maka hasilnya tidak akan berhasil. Kemudian kalau kita berperan sebagai teman, pemantau dan manajer itu nanti keberhasilannya akan lebih besar. Nah di sini ada contoh kalimat yang digunakan di masing-masing posisi. Misalnya pada posisi penghukum, guru itu menggunakan kata-kata yang menyakiti anak, terus menyindir. Contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu contohnya kalimat yang digunakan oleh guru penghukum. Kemudian pada posisi membuat rasa bersalah, kalimat yang digunakan contohnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya itu stres. Jadi dalam posisi ini itu guru berusaha membuat anak itu merasa bersalah. Jadi nada suaranya lirik, kemudian ingin membuat anak itu merasa kasihan sama gurunya. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini guru memposisikan sebagai teman. Jadi kata-kata yang dipakai itu lebih fleksibel, yang lebih dekat dengan anak. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat itu pernah jatuh. Kemudian kalau pemantau itu sudah ke konsekuensi, artinya guru hanya menjelaskan apa masalah yang sudah dibuat, kemudian guru juga langsung mengatakan konsekuensinya apa. Jadi di sini siswa yang belum sadar akan kesalahannya, tapi guru yang menunjukkan kesalahannya, dan guru juga itu yang menunjukkan konsekuensinya. Tapi kalau di posisi manajer, di sini siswa sendiri yang menyadari kesalahannya, dan siswa sendiri juga yang nanti akan menentukan tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi yang paling baik itu adalah di posisi manajer. Siswa sudah mampu mengontrol dirinya sendiri dan memiliki motivasi intrinsik. Lanjut. Nah ini ada video tentang contoh penerapan 5 posisi kontrol dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba kita perhatikan kata-kata yang digunakan nanti. Ada bedanya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kalau kita lihat kalau dibandingkan sama pertama ini berbeda dari awal. Ada suaranya, ada berubah jadi kemudian di sini sekarang juga ibunya sudah mengatakan kata-kata yang Posisi membuat pembuat anak rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. sekarang yang posisi sebagai teman. Coba kita perhatikan pasti tidak lagi ada suara. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Baik Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Jadi tadi sudah tampak jelas ya bedanya antara kelima posisi kontrol tersebut. Jadi yang paling baik itu memang yang posisi manajer, tapi ini juga sulit ya. Apalagi kalau siswa SD itu kalau meminta mereka untuk menyadari sendiri kesalahannya itu memang belum bisa. Tapi monggo kita coba bisa menerapkannya. Memang agak susah tapi dicoba saja lebih dahulu. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, menurut Bapak itu, kira-kira kita itu sebenarnya bisa mengontrol orang lain atau tidak? Gimana? Apakah kita itu sebenarnya itu bisa mengontrol orang lain atau tidak sebenarnya? Pada hakikatnya bisa atau tidak, Bapak? Bisa. Tidak bisa mengontrol diri sendiri, tapi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, tepat sekali. Jadi kita itu hakikatnya tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain itu mau melakukan sesuatu, pasti itu karena kemauannya sendiri. Ya, jadi karena itu kan hubungannya sama kesadarannya dia. Jadi kita itu tidak punya wewenang untuk bisa mengontrol orang lain. Jadi yang kita bisa lakukan hanya bisa memberikan masukan dan bimbingan kepada anak-anak diri kita agar bisa mereka menyadari dan bisa melakukan tindakan yang sesuai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Di sini
ada 3 langkah restitusi. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tahap segitiga restitusi ini itu tadi sudah tergambar ada kasus Aren yang posisi manajer. Jadi ketika guru mampu melaksanakan posisi kontrolnya sebagai manajer, beliau bisa melakukan tahap menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut dulu sih. Yang pertama, tahap menstabilkan identitas. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi di sini guru tidak menyalahkan siswa, tapi guru mengatakan bahwa semua orang itu punya kesalahan, termasuk kamu dan Bapak. Jadi di sini guru tidak langsung menyalahkan siswa. Untuk melakukan hal ini ada beberapa kalimat yang bisa digunakan. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, bapak, ibu atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, di sini jadi guru itu istilahnya untuk menghubungkan hati anaknya bahwa kamu itu tidak salah. Memang semua orang itu punya pernah melakukan kesalahan, jadi tidak masalah seperti itu. Yang kedua adalah tahap validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kemudian kalimat yang bisa digunakan adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Jadi pada tahap ini guru menanyakan alasan siswa kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Jadi di sini guru mencari tahu terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah anak itu memang benar salah atau tidak. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Tahap ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalimat yang bisa kita gunakan dalam tahap ini adalah apa nilai yang kita percayai siswa kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak yang seperti apa, dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Jadi kalau pada tahap ini itu guru akan menanyakan keyakinan yang sudah sepakati bersama. Jadi anak akan mencari tahu sendiri, menjelaskan sendiri keyakinan apa yang telah ia langgar, dan dia juga akan menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah ia buat. Ini ada contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Kemarin saya
saya ada tugas membuat praktek ya, jadi cuma skenario saja. Ya, jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini, Bapak Ibu. Pertama, proses duduknya. Jadi kalau kita mau membimbing siswa itu diusahakan jangan berhadapan, tapi taruh anak kita sejajar dengan kita, yang di samping kita bisa. Karena kalau kita menemukan anak itu di depan kita, maka dia akan merasa jadi gini juga. Tapi kalau kita ajak mereka duduk di samping kita, kita ajak ngobrol, itu akan lebih mengena. Terus yang kedua adalah nada suara. Tentu kalau kita ingin menasihati anak itu kan suaranya harus lirik dengan tenang. Jadi anak juga bisa menerima dengan baik. Nah, jadi di situ saya pertama pada tahap menstabilkan identitas, saya tidak menyalahkan lama, tapi saya mengatakan bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian tadi juga saya sudah memvalidasi tindakannya, apa yang dilakukan, alasannya kenapa, dan tadi pada tahap keyakinan saya menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Dan di situ dia sudah bisa menyampaikan sendiri apa keyakinan tersebut dan tindakan apa yang akan dia lakukan. Kurang lebih fotonya ada seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kesimpulannya sebagai guru kita harus mampu menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah. Kita dapat mewujudkan hal tersebut dengan menerapkan disiplin positif, memahami kebutuhan siswa, bertindak sebagai manajer dalam posisi kontrol, dan menerapkan 3 langkah 3 restitusi dalam menyelesaikan masalah. Kita harus membimbing siswa agar mampu memunculkan motivasi intrinsik dalam menerapkan disiplin positif. Jadi sekali lagi yang penting, yang terpenting adalah kita harus mampu berusaha memunculkan motivasi intrinsik pada diri siswa. Kita boleh tidak menghukum atau memberikan penghargaan, sebisa mungkin diminimalisir, karena itu akan menjadi bumerang sendiri bagi kita. Contoh, misalnya nanti kalau kamu tidak masuk sekolah terus selama 1 bulan berturut-turut, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Dan itu kalau nanti sampai terpenuhi semuanya, maka kita akan rela mengeluarkan siswa itu, bukan nggak mungkin rela, karena ada berbagai pertimbangan. Demikian juga penghargaan. Kalau kita terbiasa memberikan penghargaan, maka anak akan tidak tertarik lagi ketika kita tidak memberikan penghargaan. Kemudian juga akan menimbulkan iri pada teman yang tidak mendapatkannya. Oh kok dia terus yang dapat, aku nggak pernah dapat. Jadi malah yang lain nanti akan bilang, wah aku nggak tahu kok. Jadi harus pernah dikomong itu aja. Jadi kayak sudah berubah dari terserah. Itu juga negatifnya seperti itu. Jadi hal yang penting itu adalah menumbuhkan motivasi dalam diri. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi ke prinsip yang slide pertama, yang pertanyaan romantik tadi. Setelah kita belajar tadi, kira-kira nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak
tidak setuju di Bapak Ibu. Karena hukuman itu nanti efeknya jadi lama sama anak. Kalau nanti anak sampai tersakiti itu bisa menimbulkan perasaan bertahun-tahun. Jadi kita semua harus hati-hati. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kesadaran anak. Betul atau salah? Setuju atau tidak setuju? Gimana? Setuju atau tidak setuju? Nomor dua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju gitu Pak Ibu ini. Nomor tiga, memberi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, berarti tidak setuju. Setuju? Iya, tidak setuju. Karena nanti bisa kecanduan itu seperti tadi. Lanjut, tadi yang terakhir. Sekarang waktunya refleksi gitu Pak Ibu. Kita refleksi sebentar. Ini ada sedikit refleksi. Ada yang nanti satu ada pertanyaan itu. Yang pertama, setelah pembelajaran dari ini saya akhirnya mampu apa? Yang kedua, perasaan saya setelah melakukan pembelajaran dari ini adalah. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran dari ini target saya berikutnya adalah. Yang keempat, setelah pembelajaran dari ini saya akhirnya memahami kedua gitu. Silakan yang mau dapat boleh pilih salah satu dari keempat itu. Maupun Bapak Ibu mau refleksi yang mana, mau menjawab yang mana. Boleh Riz, yang atas itu setelah belajar dari ini saya akhirnya mampu. Yang bawahnya perasaan. Setelah pembelajaran dari ini, saya akhirnya memahami bahwa segala hukuman dan penghargaan yang kita berikan kepada murid itu kurang tepat untuk kedepannya untuk murid. Gitu. Lagi kurang tiga, nomor apa? Mau coba Pak, jawab Pak. Yang mana Pak Anggo? Bebas. Setelah belajar ini, saya akan mampu meskipun ada pelajaran yang tadi anak masuk sekolah tertentu, itulah berdiri rame atau kalau makan di luar kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Tunggu Bapak Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, acara diseminasi saya sudah rampung materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti